Di video kali ini, gue akan membahas mengenai 23 api surgawi di Battle Through the Heaven. Hai, kenalin nama gue Ibad, selamat datang di Keponai. Sebelum bahas api surgawi, tidak lupa untuk mengingatkan bahwa ini adalah spoiler. Baik novel maupun manhwanya, linknya ada di deskripsi ya. Oke, lanjut kita bahas. Di dunia Battle Through the Heaven, ada api yang dilahirkan oleh kekuatan alam. Api ini dikenal sebagai api surgawi. Api surgawi ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada api yang dibuat dengan dauki. Dan ketika digunakan oleh alkemis, ini dapat membuat pil yang mereka buat menjadi lebih bagus. Namun, api surgawi ini sangat ganas, belum lagi sangat langka. Jadi, bahkan jika seseorang bertemu dengan api surgawi, masih sangat sulit untuk menyerap dan mengendalikannya. Api surgawi ini terbentuk dari energi langit dan bumi, dan cenderung memiliki bentuk uniknya sendiri. Misalnya, api teratai hijau yang berbentuk seperti teratai. Yang lebih langka bahkan punya kecerdasan. Nyala api yang memiliki kebijaksanaan dikenal sebagai roh, yang mana kecerdasannya sebanding dengan binatang ajaib kelas tinggi dan bisa berubah bentuk menjadi manusia. Api surgawi peringkat 4-23 bisa mempunyai lebih dari satu api esensi setiap jenisnya. Contohnya, api hati jatuh di Akademi Jianan. Di benua Douki, api surgawi yang dikenal diberi peringkat dalam peringkat api surgawi, yang mana ada total 23 jenis. Sebelum membahas nama dan kemampuan api surgawi, mari kita ketahui hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki api surgawi. Pil teratai darah. Pil ini memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang dari api surgawi. Dengan pil ini dapat membantu seseorang untuk mendekati api surgawi. Tanpanya, bahkan seorang dohuang tidak akan berani untuk dekat dengan api surgawi. Air mancur dingin roh es. Ini membantu melindungi bagian dalam tubuh Anda. Itu dapat melindungi Anda dari kehancuran saat Anda memperbaiki api surgawi. Mencegah Anda terbakar sampai tidak ada yang tersisa. Item terakhir disebut sebagai jiwa penerimaan. Benda ini dapat membuat ruang khusus di tubuh Anda yang mana itu digunakan untuk tempat api surgawi. Lagi pula, jika Anda belum sepenuhnya memperbaiki api surgawi, itu akan menghancurkan tubuh Anda dari dalam, kecuali jika Anda punya ruang jiwa penerimaan. Berikut ini adalah cara menghapus api surgawi. Merenggutnya. Api surgawi tentu saja bisa direnggut jika itu adalah orang jahat. Cara ini biasanya digunakan oleh orang-orang jahat yang ingin mempunyai api surgawi. Diwariskan. Cara ini biasanya digunakan oleh para klan atau sekte-sekte besar. Contohnya adalah lembah api pembakaran, yang mewariskan 9 naga petir api dari generasi ke generasi. Contoh lain adalah klan Gu, yang mewarisi api kaisar langit pembakaran dari generasi ke generasi. Kedua metode untuk mentransfer api surgawi ini biasa digunakan di benua itu. Peringkat api surgawi saat ini adalah 23 api surgawi yang diketahui, masing-masing sama liar dan eksplosifnya. Berikut ini adalah nama-nama api surgawi. Peringkat 23, api kuning misterius. Penampilannya adalah api kuning tua. Lokasi, sisa api ini ditemukan di salah satu kolom api di panggung api surgawi di istana gua Kaisar kuno. Itu adalah tempat terjauh dari patung Kaisar kuno Touse. Sumber api ini terletak di pegunungan yang setidaknya 100.000 km dari daratan tengah. Dan itu dipanggil oleh Xiaoyan selama pertarungan terakhirnya melawan Kaisar Hun Tiandi. Penggunanya adalah Dewa kuno Touse, Xiaoyan. Kemampuan khusus tidak disebutkan dalam novelnya. Peringkat 22, 10.000 api binatang. Penampilannya warna merah samar dari 10.000 binatang. Lokasi, sisa api ini ditemukan di salah satu kolom api di panggung api surgawi di istana Kaisar kuno Touse. Penggunanya adalah Dewa kuno Touse, Xiaoyan. Kemampuan tidak disebutkan dalam novel. Peringkat 21, api reinkarnasi 6 jalur. Penampilannya tidak disebutkan dalam novelnya. Lokasinya ditemukan di istana Dewa kuno Touse. Penggunanya adalah Dewa kuno Touse, Xiaoxuan, Xiaoyan. Kemampuan khusus tidak disebutkan dalam novelnya. Peringkat 20, api naga Phoenix. Penampilannya kemungkinan kuning dan merah. Lokasinya, api ini ditemukan di salah satu kolom api di istana Dewa kuno Touse. Penggunanya Dewa kuno Touse, Xiaoxuan, Xiaoyan. Kemampuannya
tidak disebutkan dalam novel. Peringkat 19, api inti teratai hijau. Awalnya dalam bentuk teratai biru laut, setelah diserap nampaknya berubah menjadi hijau laut. Lokasinya Istana Kerajaan Ular Ratu Cailin, Gurun Tager. Penggunanya Dewa Kuno Touse, Xiaoyan, dan Yao Lao ketika meminjam tubuh Xiaoyan. Kemampuan, dalam novelnya disebutkan bahwa nyala api ini mampu menyebabkan letusan gunung berapi, meskipun kemampuan ini tidak pernah digunakan. Warna nyala api ini adalah hijau dalam novelnya daripada biru yang ditunjukkan dalam manhwanya. Kemampuan letusan gunung berapi diperkuat oleh teknik Do yang diperoleh Xiaoyan nantinya, dan mendapatkan kemampuan untuk membuat pilar lava di bawah lawannya atau di manapun yang dia mau. Sumber api ini terbentuk jauh di bawah tanah yang telah mengalami pemolesan, fusi, tekanan, dan ukiran dari api planet. Ini membentuk roh dalam 10 tahun, terbentuk dalam 100 tahun, dan berubah menjadi teratai dalam 1000 tahun. Ketika benar-benar terbentuk, warnanya akan kehijauan dan inti teratai akan membentuk sekelompok api hijau, yang mana ini disebut sebagai api teratai hijau. Kekuatan api ini tidak dapat diprediksi. Hanya ketika berada di dekat gunung berapi, dapat menyebabkan gunung berapi meletus. Peringkat 18, api kemarahan angin dan guntur. Penampilannya tidak pernah disebutkan dalam novelnya, kemungkinan berwarna perak. Sisa api ini ditemukan di salah satu kolom api di panggung api surgawi di Istana Gua Kaisar Kuno. Penggunanya adalah Dewa Kuno Touse, Xiaoxuan, Xiaoyan. Kemampuannya tidak pernah disebutkan dalam novel. Peringkat ke-17, api gunung batu api. Penampilan warna merah menyala, oranye dan kuning seperti lava. Lokasi Klanyan. Penggunanya adalah Dewa Kuno Touse, Yanjin, seorang pemimpin Klanyan, dan Xiaoyan. Kemampuannya tidak pernah disebutkan dalam novel. Peringkat 16, nyala api air awan. Penampilannya tidak disebutkan dalam novel, tetapi kemungkinan berwarna putih. Lokasi Klanyan. Pengguna Dewa Kuno Touse, Yan Huo Yao, dan Xiaoyan. Kemampuan tidak disebutkan dalam novel. 15, api hati laut. Penampilan dalam novelnya berwarna biru tua. Lokasi tidak diketahui. Pengguna Dewa Kuno Touse, Han Feng, Old Mugu, dan Xiaoyan. Kemampuan khusus tidak disebutkan dalam novelnya. Peringkat 14, api hati jatuh. Penampilannya berbentuk ular api. Dalam novelnya, ular api tidak berwarna atau tidak terlihat. Lokasi Akademi Jianan, tepatnya Menara Qi berkobar. Pengguna Dewa Kuno Touse, Tian Huo, dan Xiaoyan. Kemampuan khusus memurnikan jiwa dan mempercepat pelatihan Douqi. Pada tingkat yang lebih tinggi, api surgawi ini adalah cara yang baik untuk melenyapkan lawan yang lebih lemah dengan sedikit atau tanpa usaha, dan juga bentuk anti jiwa. Itu juga memiliki kemampuan untuk membuat Douqi lebih padat. Namun, setelah Douqi disempurnakan oleh Fallen Heart Flame, Douqi akan membawa racun api yang membuat orang yang menyerap Douqi sangat sakit. Hanya orang yang memiliki api surgawi yang dapat melindungi orang tersebut dari racun api. Peringkat 13, api duniawi roh penyu. Penampilan coklat bumi. Lokasinya Klan Yao. Penggunanya adalah Dewa Kuno Touse, Yao Tian, dan Xiaoyan. Kemampuan khusus tidak disebutkan dalam novelnya. Peringkat 12, 9 naga petir api. Penampilan berbentuk naga api dengan 9 kepala. Lokasi Burning Flame Valley. Pengguna Dewa Kuno Touse, Tang Zhen, dan Xiaoyan. Kemampuan, kekuatan naga berkumpul di api surgawi. Oleh karena itu, ia memiliki efek ajaib untuk mengejutkan jiwa seseorang. Catatan, Burning Flame Valley telah menempatkan segel khusus pada nyala api ini, yang memastikan agar tidak ada orang luar yang dapat menggunakannya, dan itu dapat diteruskan dengan aman dalam sekte mereka. 11. Api dingin tulang. Penampilan api biru muda dengan inti putih besar sebelum diserap. Nyala biru dengan inti biru muda. Dalam novelnya, api berwarna putih. Lokasi gurun es tanpa nama. Pengguna Dewa Kuno Touse, Yao Lao, dan Xiaoyan. Kemampuan ini memiliki atribut panas dan dingin yang ekstrim, yang membuatnya lebih berbahaya. Peringkat 10, 9 api angin tenang. Penampilannya hitam. Lokasi lahir jauh di jurang yang gelap di mana angin bertiup tanpa henti.
kemudian dimiliki oleh klan Yao. Pengguna dewa kuno Touse, Yao Xingji, Yao Wanhuo, dan Xiaoyan. Kemampuan, nyala api ini memiliki suara aneh yang dapat memengaruhi mentalitas dan emosi orang, menyebabkan mereka merasa jengkel. Peringkat 9, 3000 api pembakaran. Nama lainnya adalah api abadi, 3000 api bintang. Penampilan ungu tua. Lokasi lahir dalam bintang-bintang, kemudian terjebak di Pil Tower. Pengguna dewa kuno Touse dan Xiaoyan. Kemampuan, api bintang 3000 terlahir dari bintang dan mampu menyerap cahaya bintang untuk tumbuh lebih kuat. Ketika nyala api ini terbentuk, api perak turun dari langit, dan daratan dalam jarak ribuan mil akan menjadi seperti gurun, tanpa perbedaan antara siang dan malam. Karena bintang-bintang tidak akan muncul dan matahari tidak akan terbit. Karena nyala api ini hidup dalam bintang, sangat sulit untuk ditemukan. Maka dari itulah, api surgawi ini biasanya lebih lama pembentukannya daripada api surgawi lainnya. Hal ini juga menyebabkan ketika api ini ditemukan, api ini telah memiliki emosi dan kecerdasannya sendiri, dan juga sangat sulit untuk ditangkap. Api ini memiliki kemampuan 3000 bintang fisik, memberikan pemiliknya kekuatan pemulihan yang sangat besar, sehingga memungkinkan penggunanya untuk memiliki tubuh abadi. Tingkat 8, api Y teratai merah. Penampilan merah tua. Lokasi klan Yan. Pengguna dewa kuno Touse, Huozi, dan Xiaoyan. Kemampuan khusus tidak banyak yang diketahui tentang kemampuannya. Hanya saja nyala api ini cukup mempesona, dan bunga teratai merah terbentuk dalam nyala apinya. Peringkat 7, 9 api leluhur emas tenang. Lokasi klan Yan. Pengguna dewa kuno Touse, Yanjin, dan Xiaoyan. Kemampuan telah menyatu dengan api batu gunung api untuk menciptakan api surgawi baru. Api yang diciptakan mampu melawan api pembakaran langit kaisar emas ini biasa, dan Xiaoyan. Kemampuan api ini lahir dalam ketiadaan, dan tidak memiliki penampilan untuk dilihat dan tidak ada bentuk untuk digenggam. Api ini sangat misterius dan dikatakan mampu melahap langit dan bumi, dan memiliki kemampuan untuk menelan segala sesuatu. Api ini adalah api terkuat kedua. Dapat bertarung setara, namun akhirnya kalah setelah melawan Guyuan. Api ini juga cukup kuat untuk menghancurkan pecahan jiwa Daudi. Peringkat pertama, Kaisar Api. Sebenarnya api surgawi ini bukanlah api surgawi peringkat pertama. Secara umum, api surgawi Nihility Devouring Flame adalah api yang pertama. Api ini terbentuk dari 21 api surgawi yang berbeda, yang mana bahkan peringkat kedua dan ketiga sangat ketakutan. Api ini adalah api yang paling kuat. Penampilannya multiwarna Dewa Kuno Touse. Lokasinya dalam patung Dewa Kuno Touse di rumah Dewa Kuno Touse. Pengguna Dewa Kuno Touse dan kemudian Xiaoyan yang menerima warisan langsung dari Dewa Kuno Touse. Kemampuan memiliki semua kemampuan api surgawi yang membentuknya. Pedang api surgawi, teknik menyegel Daudi dengan api surgawi. Catatan, jika seseorang telah berada di tingkat dowsing tingkat tinggi, dia dapat secara paksa menekan api surgawi, sehingga bisa memiliki lebih dari satu api surgawi. Contohnya, Yanjin seorang kepala klan Yan yang punya 2 api surgawi, dan Xiao Xuan yang punya 3 api surgawi. Itulah pembahasan mengenai 23 jenis api surgawi di Battle Through the Heaven. Gue juga merekomendasikan untuk menonton juga video lainnya dari channel ini. Sekian dari gue, see you next video, bye.